Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Dinda Utami DS dengan NIM 210460077. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur, yang pernah berdiri dari sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raja yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Hayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu dari negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Menurut Negara Kertagama, kekuasaan terbentang di Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia Timur meskipun wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan. Hanya terdapat sedikit bukti fisik dari sisa-sisa kerajaan Majapahit dan sejarahnya tidak jelas. Sumber utama yang digunakan oleh para sejarawan adalah para raton atau kitab-kitab raja dalam bahasa Kawi dan Nagara Kretagama dalam bahasa Jawa kuno. Para raton terutama menceritakan Ken Arok, pendiri kerajaan Singasari, namun juga memuat beberapa bagian pendek mengenai terbentuknya Majapahit. Sementara itu, Negara Kertagama merupakan puisi Jawa kuno yang ditulis pada masa keemasan Majapahit di bawah pemerintahan Hayam Wuruk. Sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit. Sebelum berdirinya Majapahit, Singasari telah menjadi kerajaan paling kuat di Jawa. Hal ini menjadi perhatian Kubilai Khan, penguasa dinasti Yuan di Tiongkok. Ia mengirim utusan yang bernama Mengci ke Singasari yang menuntut upeti. Kertanegara, penguasa kerajaan Singasari yang terakhir, menolak untuk membayar upeti dan mempermalukan utusan tersebut dengan merusak wajahnya dan memotong telinganya. Kubilai Khan marah dan lalu memberangkatkan ekspedisi besar ke Jawa tahun 1293. Ketika itu, Jayakatwang Adipati Kediri sudah menggulingkan dan membunuh Kertanegara atas saran Aryawira Raja. Jayakatwang memberikan pengampunan kepada Raden Wijaya, menantu Kertanegara, yang datang menyerahkan diri. Kemudian Wiraraja mengirim utusan ke Daha yang membawa surat berisi pernyataan. Raden Wijaya menyerah dan ingin mengabdi kepada Jayakatwang. Jawaban dari surat di atas disambut dengan senang hati. Raden Wijaya kemudian diberi hutan tarik. Ia membuka hutan itu dan membangun desa baru. Desa itu dinamai Majapahit yang namanya diambil dari buah maja dan rasa pahit dari buah tersebut. Ketika pasukan Mongol tiba, Wijaya bersekutu dengan pasukan Mongol untuk bertempur melawan Jayakatwang. Setelah berhasil menjatuhkan Jayakatwang, Raden Wijaya berbalik menyerang sekutu Mongolnya sehingga memaksa mereka menarik pulang kembali pasukannya secara kalang kabut karena mereka berada di negeri asing. Saat itu juga merupakan kesempatan terakhir mereka untuk menangkap angin muson agar dapat pulang, atau mereka terpaksa harus menunggu 6 bulan lagi di pulau yang asing. Tanggal pasti yang digunakan sebagai tanggal kelahiran Kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yaitu tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka, yang bertepatan dengan tanggal 10 November 1293. Ia dinobatkan dengan nama resmi Kertarajasa Jayawardhana. Kerajaan ini menghadapi masalah. Beberapa orang terpercaya Kertarajasa, termasuk Ranggalawe, Sora, dan Nambi, memberontak melawannya. Meskipun pemberontakan tersebut tidak berhasil, pemberontakan Ranggalawe ini didukung oleh Panji Mahajaya, Arya Sidi, Raja Ranwaha, Ralintang, Ratosan, Ragelatik, dan Tati. Semua ini tersebut disebutkan dalam para raton. Slamet Muljana menduga bahwa Mahapati Halayuda lah yang melakukan konspirasi untuk menjatuhkan semua orang terpercaya raja agar ia dapat mencapai posisi tertinggi dalam pemerintahan. Namun setelah kematian pemberontakan terakhir, Halayuda ditangkap dan dipenjara dan lalu dihukum mati. Wijaya meninggal dunia pada tahun 1309. Putra dan penerus Wijaya adalah Jayanegara. Para raton menyebut Kalagagemet yang berarti penjahat lemah.
Kira-kira pada suatu waktu dalam kurun pemerintahan Jayanegara, seorang pendeta Italia, Odiro da Pordenone, mengunjungi keraton Majapahit di Jawa. Pada tahun 1328, Jayanegara dibunuh oleh tabibnya Tanca. Ibu tirinya yaitu Gayatri, Raja Patni seharusnya menggantikan tetapi Raja Patni memilih mengundurkan diri dari istana dan menjadi biksu. Raja Patni menunjuk anak perempuannya Tribuana Wijayatunggadewi untuk menjadi Ratu Majapahit. Pada tahun 1336, Tribuana menunjuk Gajah Mada sebagai Mahapati. Pada saat pelantikannya, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Ia menunjukkan rencana untuk melebarkan kekuasaan Majapahit dan membangun sebuah kemaharajaan. Selama kekuasaan Tribuana, kerajaan Majapahit berkembang menjadi lebih besar dan terkenal di Kepulauan Nusantara. Tribuana berkuasa di Majapahit sampai kematian ibunya pada tahun 1350. Ia diteruskan oleh putranya Hayam Wuruk. Sistem pemerintahan Kerajaan Majapahit. Majapahit memiliki struktur pemerintahan dan susunan birokrasi yang teratur pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Dan tampaknya struktur dan birokrasi tersebut tidak banyak berubah selama perkembangan sejarahnya. Raja dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia dan ia memegang otoritas politik tertinggi. Raja dibantu oleh sejumlah pejabat birokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan, dengan para putra dan kerabat dekat raja memiliki kedudukan tinggi. Perintah raja biasanya diturunkan kepada pejabat-pejabat di bawahnya, antara lain yaitu: pertama, Rakrian Mahamantri Katrini biasanya dijabat putra-putra raja. Rakrian Mantri Ripakira Kiran, Dewan Menteri yang melaksanakan pemerintahan. Dharma Dyaksa, para pejabat hukum keagamaan. Dan yang keempat, Dharma Upati, para pejabat keagamaan.